Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wassalaman amma ba'du. Buat teman-teman yang telah menonton video kami Ruwakun Najah Channel, selamat datang kita ucapkan terlebih dahulu. Karena kita datang dengan semangat baru, kita datang dengan penampilan yang keren-keren. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, yang mungkin di hatinya ini atau di pikirannya bertanya-tanya, siapa sih orang di sebelah saya? Nah, ini dia Seventeen. Nah, ini dia di sebelah kiri, paling kiri saya Andi Abdan Syakuro, dan di sebelah Andi Abdan ada Muslihul Fadil Mashkur. Adapun itu mereka berdua ini menjabat sebagai ketua dan wakil ketua. Dan teman-teman, kita akan memulai pembahasan ini mengenai tentang Ruwakun Najah. Jadi untuk saudara-saudara, apa sih Ruwakun Najah itu? Banyak yang bertanya-tanya, Ruwakun Najah itu apa? Ruwakun Najah itu bagaimana? Dan kenapa ada Ruwakun Najah? Mungkin itu pertanyaan yang akan mengawali podcast kita pada hari ini. Silahkan mungkin dijawab oleh saudara ketua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saya selaku Direktur Ruwakun Najah akan sedikit menjelaskan apa sih Ruwakun Najah. Oke. Ya. Jadi ketika menelisik kembali ke belakang, Ruwakun Najah terlahir sebagai suatu angkatan. Terlahir sebagai sebuah angkatan. Sebuah angkatan. Iya. Oke, itu angkatannya dalam hal Dari Kerukunan Keluarga Sulawesi. Oke. Angkatan kedatangan tahun 2017 Di Mesir. di Mesir. Siap. Seperti itu. Oke. Nah, dari Ruwakun Najah sendiri ini pasti memiliki filosofi mana yang begitu dalam. Mungkin bisa dijelaskan secara mendetail kepada teman-teman. Nama Ruwakun Najah ini diambil dari apa dan siapa yang mencetus nama Ruwakun Najah ini? Jadi pada waktu itu kami berkumpul bersama, ya, mendiskusikan, membentuk nama angkatan ini. Jadi kita saling memberi saran nama yang baik untuk angkatan kita ini apa. Dan pada saat itu kita sepakat nama Ruwakun Najah ini disepakati, yang dicetuskan oleh saudara Aldi. Saudara Aldi. Siap. Ruwakun Najah. Jadi ketika berbicara tentang makna dari Ruwakun Najah ini, jadi Ruwakun Najah itu kan dari apa? Dua kata. Ada apa? Terbentuk dari dua kata, Ruwak dan An-Najah. Ruwak dan An-Najah. Dan An-Najah. Ketika melihat makna bahasa dari Ruwak itu bermakna serambi tiang-tiang. Serambi tiang-tiang. Jadi di Azhar ini, khususnya di Masjid Al-Azhar itu, biasanya para ulama kita, ulama Al-Azhar khususnya, mereka itu di tiap tiang-tiang itu melakukan pengajian di situ. Di tiap tiang-tiang, di tiap serambi-serambi masjid. Siap. Jadi kemudian An-Najah sendiri bermakna kenajahan, keberhasilan, dan lain sebagainya yang serupa seperti itu. Jadi kalau kita mau persingkat, Ruwak ini bisa bermakna sebagai proses. Kemudian An-Najah ini sebagai tujuan dari proses yang tadi. Jadi melalui proses ini, insya Allah bisa mengantarkan kita ke dalam yang dituju, yakni kenajahan, Betul. kesuksesan itu sendiri. Oke. Mungkin mau ditambahkan sama saudara Musli? Ya, rasa sudah cukup dari saudara. Dan jadi maksudnya proses tadi yang sudah dikatakan, setiap serambi ada tempat belajar seperti itu. Siap. Ada masyayikh yang membuat majelis pengajian. Nah, itu kita anggap sebagai proses. Najahnya itu tujuan daripada proses tersebut. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Jadi dari mana saja Ruwakun Najah ini begitu dalam sekali, bahwa di setiap tujuan itu memiliki proses-proses yang panjang, dan teman-teman Ruwakun Najah hadir melambangkan nama tersebut. Luar biasa sekali. Dari saudara Aldi. Dari saudara Aldi, ya. Oke, Aldi Tahir ini? Bukan. Terima kasih Aldi. Oke. Nah, jadi Aldi Wiranata ya. Aldi Wiranata. Nah, buat teman-teman ketua dan wakil ketua, berarti dari membahas tujuan tadi itu, Ruwakun Najah sendiri memiliki tujuan berarti ya. Mungkin bisa di garis besar di sini bahwa tujuan Ruwakun Najah itu apa? Padahal itu cuma sebagai nama angkatan. Boleh diuraikan? Jadi sebelumnya kita kembali lagi ya, bahwa
awalnya kita kan dibentuk sebagai suatu angkatan, kedatangan angkatan KKS pada waktu itu. Tetapi makin kesini kami melihat bahwa dengan dibentuknya angkatan ini kami malah bingung, bahwa seakan-akan dibentuknya ini tidak ada tujuan pasti. Tujuannya tidak jelas. Untuk apa kita dibentuk? Jadi sekadar ya ini angkatanmu sudah lepas tangan. Jadi dari situ kita dari keresahan itu kita kemudian berinisiatif untuk membuat beberapa kegiatan, suatu kegiatan. Oke, ayo teman-teman, bagaimana kalau kita buat ini, buat itu. Nah, dan dari situ muncullah inisiatif untuk dengan kawan-kawan untuk membuat kelompok pelajar. Betul sekali. Jadi saya sudah paham bahwa Ruwakunaja ini memang hadir sebagai angkatan, hanya angkatan, yang dimana teman-teman sendiri cuma dibekali bahwa kalian adalah satu kelompok, terserah kalian ingin melakukan apa. Jadi di sini berarti tidak ada senior yang membimbing atau kalian cuma jalan masing-masing. Jadi kita pada waktu jalan masing-masing. Ya, awalnya seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Nama Ruwakunaja sendiri itu sebagai awalnya angkatan. Kemudian atas bimbingan senior-senior, termasuk salah satunya yang paling berpengaruh dalam membimbing teman-teman Ruwakunaja sendiri menjadi sebuah kelompok belajar. Itu salah satunya Sus Batiar. Wow, jadi seperti itu ya, bahwa Ruwakunaja dalam pas menjadi sebuah angkatan belum jelas tujuannya. Terus tujuan utama Ruwakunaja sendiri setelah saudara memikirkan dengan teman-teman gimana? Jadi tujuan utama dari dibentuknya kelompok pelajar Ruwakunaja ini, bagaimana kita bisa membantu kawan-kawan di dalam pendidikan mereka, di dalam pendidikan kita ya. Kita dan mereka. Betul. Jadi ya membantu. Jangan sampai kalau mereka yang bagus kita yang enggak. Kan itu aneh begitu kan. Nah, terus teman-teman, saudara ketua dan saudara wakil ketua, ini bisa dijelaskan nggak sih bagaimana itu Ruwakunaja sebelum kelompok belajar dan sesudah menjadi sebuah kelompok belajar, dari program-programnya dan dari orang-orang di dalamnya, cakupan Ruwakunaja itu sendiri bagaimana? Jadi bisa dijelaskan nggak sih awal Ruwakunaja terbentuk, ceritanya, kisahnya, sehingga menjadi sebuah kelompok belajar yang dikenal sekarang? Silakan. Ya, jadi seperti yang kami jelaskan tadi, karena melalui keresahan ini semua, kita dan kawan-kawan mencoba untuk membentuk struktur seperti struktur keorganisasian, biar tujuannya jelas dan untuk menjalankan program-program ini juga jelas bisa teratur seperti itu. Jadi di dalam Ruwakunaja itu sendiri ada direktur utamanya, utama, siap, umum, ada wakil direktur, ada sekretaris, ada bendahara, dan di bawahnya ada departemen. Sehingga terjadilah program-program kerja. Nah, yang sebelum yang masih pas menjadi angkatan itu kegiatan apa saja? Waktu masih angkatan itu sebatas silaturahmi kebanyakan. Sebatas silaturahmi, foto-foto gitu ya. Makan. Bola. Tapi setelah kita diskusi sama teman-teman, arahan sama senior-senior, namanya Sus Batiar itu yang paling berpengaruh kami itu sejarah berubahnya Ruwakunaja ini menjadi sebuah kelompok belajar. Maka terciptalah program kerja. Seperti bisa dijelaskan? Jadi kita terbagi dari beberapa departemen. Jadi ada departemen kegiatan, ada Wizarah Al-Auqaf, ada media. Seperti itu. Jadi setiap departemen ada programnya masing-masing. Wow, luar biasa sekali. Bisa dijelaskan satu persatu program kerjanya biar teman-teman tahu. Yang pertama itu departemen kegiatan. Lebih khusus mengadakan kegiatan-kegiatan yang membantu proses belajar maupun mengajar teman-teman mahasiswa yang ada di Mesir. Dengan kita mengadakan diskusi bareng, mengulang pelajaran yang kita rangkum menjadi sebuah nama
ngemil begitu. Jadi ada jadi ngemil. program kerjanya ini Salah satunya adalah ada namanya. Salah satunya ngemil. Ngemil apa nih? Makan kan atau bagaimana? Jadi ini ngemil ini ya sebenarnya akronim yang dipaksakan seperti itu. akronim yang dipaksakan. Yang dipaksakan. Jadi kepanjangan dari ngemil itu sendiri. Oke. Ngiaji milenial. Wow. Bagus sekali. Jadi ngiaji. Jadi kalau dalam kirat itu ada namanya imala. Bismillahirrahmanirrahim. Ngamil. Jadi diimalakan. Wow. Kan enggak ada itu ngamil. Betul. Jadi salah satu program yang ngemil, Ya. ngaji milenial. Ya. Itu bisa dijelaskan bagaimana, saudara? Jadi ngemil itu sendiri sebenarnya di dalamnya itu ada mengulang pelajaran. Diskusi pelajaran. Oke, muraja. Dari beberapa kitab Oke. atau buku yang sudah kita pelajari sama masyayikh di sini. Wow, luar biasa. Itu ngemil. Terus ada lagi? Ada daurah-daurah. Wow, daurah-daurah. Daurah-daurah Itu berarti masyai langsung. kita undang pemateri yang berkompeten. Pemateri yang berkompeten yang kita undang, terus ajak teman-teman. Iya. Itu Bidangnya. Oke, dibilang. Itu apa-apa saja daurah-daurah yang pernah terlaksana? Jadi kita pernah melaksanakan daurah ilmu makulat ya. Ilmu makulat. Ilmu makulat. Salah satu ilmu alat juga. Siap. Terus kita juga pernah mengadakan daurah ilmu mawaris. Ilmu mawaris. Wow. Kedepannya nanti kita mau adakan kegiatan-kegiatan daurah yang lainnya yang dibutuhkan. Siap. Oh, berarti program Rakun Naja ini lebih ke ilmu alat atau bagaimana? Kalau tadi di ngemil itu sendiri sebenarnya berjenjang ya. Wow. Berjenjang. Mulai dari awal itu. Iya. Awal-awal ngemil itu mulai dari ilmu alat toh. Siap. Ilmu wasail. Oke. Contohnya Awalnya kita fokus Oke. ilmu alat ya. Ini Wow. bimbingan dari senior memang. Betul. Jadi fokus ilmu alat mulai dari nahu, saraf, Siap. mantik, Siap. fikih, Oke. ada juga ilmu adabul bahs wal munazarah. Wow. Kemudian beralih kita juga ngemil ngaji milenial fikih. Kita pernah ngaji milenial fikih. Wow, luar biasa. Masuk ke ilmu maqasid lah. Dan nanti ini kita ada kitab baru Iya. untuk dikaji lagi di ngemil. Nama kitabnya itu Qaulus Sadid, Wow. berkaitan dengan akidah. Wow, luar biasa. Jadi makin ke sini ketika kita melihat bahwa kita rasanya sudah mampu naik ke level selanjutnya, jadi tingkatan kitabnya itu dinaikkan terus. Ya. Jadi tidak stuck pada itu Tidak saja. jalan di Wow, tempat. betul sekali. Sebelum kita jauh membahas tentang program-program Rakun Naja ini, pasti teman-teman sendiri mengalami beberapa pandangan-pandangan yang bisa dibilang negatif atau bagaimana, saya tidak tahu. Karena ini sebuah angkatan loh. Ini sebuah angkatan yang dimana ini dibentuk oleh kekeluargaan, terus menjadi kelompok belajar yang dimana tadi saya mendengarkan cakupannya itu tidak hanya dari kekeluargaan KKS, tapi di luar KKS. Ya, betul. Itu bisa dijelaskan secara struktural apakah itu terikat oleh KKS dan bagaimana pandangan-pandangan selama sudah menjadi kelompok belajar. Mungkin saudara Abdan atau saudara Muslim yang ingin menjawab. Jadi adapun Rakun Naja ini secara struktural itu kita itu independen. Oke. Jadi kita itu bergerak sendiri. Oke. Akan tetapi kebetulan orang-orang di dalam kelompok belajar Rakun Naja ini ya orang-orang kedatangan iya 2017. Iya. Oke. Jadi luar biasa. secara struktur organisasi, Iya. anggota di dalam Rakun Naja memang di bawah naungan KKS. Oke. Anggotanya. Oke. Tapi secara keorganisasian di Masisir, apakah Rakun Naja terdaftar? Tidak sama sekali. Oke. Tidak ada sangkut pautnya dengan Siap. kekeluargaan manapun atau Oke. KKS, bahkan sampai PPMI sebenarnya tidak ada. Siap. Dan mungkin saya kira kadang orang bingung karena namanya sama-sama Rakun Naja. Oke, ya itu. Tapi dari Yang sini- menarik. Ya karena itu kita setelah berbincang Bagus melihat dari maknanya mana loh. maknanya bagus dan kita semua sepakat untuk Oke. tetap menggunakan nama Nah, Rakun itu Naja betul. ini. Oke. Jadi yang itu kadang disalahpahami orang kebanyakan. Oke. Tidak kebanyakan. Banyak sekali. Tidak. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih
masih ter-backup dengan pemikiran Rukun Najah ingin dibilang, Rukun Najah ingin memisahkan diri. Tidak. Nah, ternyata itu salah sekali. Tidak. Tetapi Rukun Najah ingin merangkul teman-teman di dalam KKS, di dalam keluarga maupun di luar. Yang dimana ini karena kebetulan orang-orang Rukun Najah yang sekarang sudah menjadi kelompok belajar itu dari KKS. Oke, jadi teman-teman yang di luar Sulawesi, kerukunan keluarga Sulawesi, kami teman-teman ingin kehadiran bahwa Rukun Najah bukan terbuka. Khusus KKS, Bas. Kita terbuka. Wow. Kegiatan Rukun Najah. Siap. Dan itu sudah pernah terjadi. Oke. Sudah berjalan ya. Oke, baik. Jadi sudah jelas bahwa status Rukun Najah sekarang adalah sebuah kelompok belajar. Oke, luar biasa sekali. Yang ada di Mesir. Oke, saya sedikit menjelaskan sedikit. Jangan sampai ada yang salah paham. Dengan dibentuknya kelompok belajar ini. Jadi kami tidak mengatakan bahwa KKS itu tidak memberikan apa-apa di dalam pendidikan. Betul, tidak. KKS memberikan, secara umum memberikan. Siap. Tetapi ya apa salahnya ketika kita membuat program-program yang justru membantu KKS itu sendiri. Iya, betul. Dan membantu para mahasiswa lingkungan mahasiswa secara betul. Ini kan kebaikan sebenarnya. Betul. Tapi kita jujur-jujuran saja teman-teman. Ini teman-teman Rukun Najah sendiri di awal-awal kepengurusan, di awal pembentukan seperti ini, apakah pernah mengalami hal-hal seperti itu? Perkataan negatif seperti itu. Dan bagaimana menanggapinya? Ya. Berapa tahun di Mesir, Dik? Iya. Sudah tahun berapa di Mesir? Keempat, Dik? Iya. Ya, hal-hal seperti itu selalu pasti ada. Oke. Tapi kita tetap selalu ikuti arahan senior-senior. Siap. Kalau kata senior, jalan saja kalau hal kebaikan. Oke. Jadi namanya siapa sih yang mau larang orang belajar? Kita belajar loh. Siap. Tujuan utama kita kesini kan memang mau belajar. Bukan lain. Siap. Berarti dalam hal ini teman-teman Rukun Najah jalan saja begitu ya. Adapun itu suara-suara negatif ya buat apa didengar. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi semangat teman-teman Rukun Najah ini sangat begitu besar untuk menyemangati, untuk merangkul, untuk membuat wadah buat kawan-kawan yang ada di mahasiswa secara keseluruhan. Dan saya selaku Direktur Rukun Najah sangat kagum dengan semangat teman-teman. Kawan-kawan saya luar biasa. Iya, wow, luar biasa. Kecuali Anda ya. Nah, jadi Rukun Najah nih sudah jelas programnya, sudah jelas strukturnya, sudah jelas bahwa ini adalah organisasi independen, tidak berada di bawah naungan apapun. Ya. Pertanyaan saya, programnya ini tadi kan secara sempit, secara tidak secara umum. Program Rukun Najah itu secara menyeluruh yang sudah menjadi kelompok belajar di lingkungan mahasiswa secara umum, pasti berkembang juga. Bisa menjelaskan teman-teman ini program yang begitu unggulan di Rukun Najah ini? Silahkan. Jadi waktu itu sudah sebut ada beberapa departemen kan? Dari kegiatan Wizaratul Auqaf, terus media. Wow. Jadi sudah tadi kita sebutkan programnya departemen kegiatan. Iya. Wizaratul Auqaf ini juga sebenarnya masukan dari Ustaz Bahtiar. Nama Wizaratul Auqaf ini fungsinya Wizaratul Auqaf juga sebenarnya membantu pendidikan teman-teman, tapi dari segi finansial. Wow. Berarti jadi ini kita punya program. Iya. Insyaallah kita akan jalankan. Sedang berjalan. Namanya Bank Mukarrar. Wow, itu maksudnya apakah Mukarrar itu kalau di sini di kita kuliah tuh. Betul. Jadi kita data teman-teman yang dikategorikan tidak mampu. Itu anak yatim. Ketawa dia. Nah, itu kita data semua, terus kita carikan donatur. Alhamdulillah. Untuk diberikan Mukarrar kan lumayan lah bisa meringankan bebannya belajar di sini. Betul. Apalagi kita tahu bahwa Mukarrar itu sangat penting buat perkuliahan.
Wow, luar biasa. Salah satu itu. Dan saya dengar-dengar bahwa Rukun Najah juga ini akan merilis buku. Itu maksudnya bagaimana? Apakah Rukun Najah yang buat buku atau bagaimana? Saya belum paham. Jadi sekarang kita sementara berada di proses itu, dan sekarang kita sudah ada di tahap editing. Jadi di mana dari kawan-kawan, dari beberapa kawan Rukun Najah itu menulis terjemahan kitab dari Syekh Ali Jum'ah. Oh, ini terjemahan. Iya. Oke, terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Oke. Dan nama kitabnya? Fiqhu bil Haya. Dan insya Allah ini dekat-dekat ini akan disebarkan. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Jadi betul-betul bahwa di dalam Rukun Najah itu sudah direncanakan sedemikian rupa, sudah ada yang menangani masalah keekonomian masisir, pendidikan masisir, dan sampai ke Indonesia loh. Itu tadi bukunya kan? Ya, program-program kita menyentuh Indonesia juga. Kemarin kita sudah mengadakan diskusi daring. Wow. Di Indonesia dan yang dibaca kupanya itu orang-orang Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Dan dibuka untuk umum. Dan dibuka untuk materinya dari sini. Betul. Jadi sangat menarik begitu teman-teman ya. Program-program Rukun Najah itu sudah begitu bagus. Sisa bagaimana Rukun Najah ini menjaga program-program ini. Tapi pasti ada kendala masalah finansial untuk melakukan hal itu, seperti tadi Bank Mukarrar itu kan tidak sedikit. Iya. Kayak kita cari donatur. Oke, bisa dijelaskan bagaimana semua kegiatan kita kan? Iya. Sumber dananya sebenarnya dari teman-teman pengurus sendiri sebenarnya kalau mau kita. Wow, kalau mau kita gali kembali, ini terbentuk dari uang-uang pribadi. Iya. Jadi awalnya, jadi awal sekalinya dulu itu, ya untuk melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, kami tidak ada menerima biaya dari luar. Tidak sama sekali. Sepeser pun. Iya, sepeser pun. Jadi karena itu tadi bermodalkan semangat yang besar. Wow, kasihan sekali ya. Bahkan kita pernah menjual, bro. Waktu acara di Haisa di situ. Oh, itu bazar berarti ya? Bazar. Kita pasang stand karena tidak ada uang. Iya. Kita jual dulu situ. Sanggara Belanda. Itu sama orang Belandanya. Sampai memikirkan hal seperti itu. Teman-teman melakukan bazar itu buat menjalankan kegiatan. Dan pada saat kegiatan tidak ada makanan. Pernah di kondisi seperti itu? Ya, sering. Wow. Sering belajar, ya lumayan lah. Tapi minum air putih. Tapi dana dari kita pun tidak atas dasar paksaan juga. Jadi sejelas-jelasnya keinginan dari kawan-kawan sendiri. Ini kelompok belajar ini dibangun dengan ikhlas. Iya. Digerakkan dengan orang-orang ikhlas juga. Wow. Masya Allah. Iya, karena kalau dipaksakan itu kesannya tidak enak sekali ya. Iya. Jadi alhamdulillah sudah besar nih Rukun Najah. Sudah ada nih. Itu dananya dari mana? Yang sekarang, yang sudah menjadi kelompok belajar? Masih dari kita. Betul. Sampai sekarang. Wow. Iya. Jadi, tapi alhamdulillah kemarin kita sudah menjalankan proposal kemana-mana. Oke. Pengiriman proposal. Alhamdulillah ada cari itu kita pakai kegiatan-kegiatan. Tahun kemarin kita sempat sebelum COVID. Kita buat proposal untuk membantu kegiatan-kegiatan belajar kita di sini. Alhamdulillah ada feedbacknya lah. Alhamdulillah. Sekarang kita ada lagi program baru lagi, dan ini sangat besar ya, program besar. Dan insya Allah kita juga bikin proposal untuk ini. Bisa ditahu atau Bank Mukarrar. Bank Mukarrar tadi. Oke, kan sekarang kita sudah sementara menyebar proposal itu, dan semoga feedbacknya bisa. Iya, tapi dengan tidak memaksa. Iya, tentu saja. Wow. Dan di proposal itu juga kegiatan-kegiannya jelas. Jadi ada foto-fotonya dan sebagainya. Ada videonya. Nggak mungkin kan di kertas ada video. Video cek saja di RN Rukun Najah, ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada. Dan insya Allah ada YouTube-nya. Wow, luar biasa sekali. Oke, nah, jadi dari tadi kita bahas Rukun Najah itu apa? Rukun Najah itu dengan tujuan untuk menjaga atau membimbing teman-teman dalam proses pendidikan. Nah, yang saya mau tanyakan, ini sudah ada, ini sudah banyak tempat-tempat yang menyediakan
program belajar. Ya. Itu perbedaannya Rukun Najah sama itu apa sih? Tempat-tempat yang lain? Silakan dijawab. Jadi kalau berbicara tentang perbedaan, jadi di Rukun Najah itu kita ada beberapa program yang sebenarnya tidak banyak dilakukan oleh wadah-wadah lain atau kelompok belajar yang lain. Ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi itu salah satunya ada Bank Mukarrar, yang dimana kita bagaimana membantu kawan-kawan dari segi finansialnya, yang tujuan utamanya tetap menunjang pendidikan mereka. Dan di antara juga itu ada terjemah kitab dari bahasa Arab ke Indonesia seperti itu. Tetapi dari sini kita dengan adanya Rukun Najah ini kita tidak ingin menjadi bersaing. Iya, tidak ada untuk bersaing. Betul sekali. Berarti dengan adanya Rukun Najah muncul sebagai wadah yang lain yang bisa dijadikan rujukan juga. Jadi semakin banyak tempat semakin bagus. Betul. Jadi kalau itu tadi perbedaannya. Terus pasti ada yang bertanya juga bahwa kenapa mesti Rukun Najah yang melakukan ini? Karena bisa dibilang teman-teman Rukun Najah juga kan mahasiswa. Teman-teman Rukun Najah juga kan ada kuliah yang harus dijalankan. Nah, kenapa mesti Rukun Najah? Jadi pertama-tama kita di sini semua ke Mesir ini dengan satu tujuan, yaitu mengambil ilmu dari para masyaikh, terus mengamalkannya nanti. Kalau pula sudah di Indonesia. Nah, jadi karena kita memiliki satu tujuan di sini, istilahnya kita saling membantu begitu, saling membantu menyebarluaskan paham daripada Al-Azhar itu sendiri. Jadi ya Indonesia kan bukan negara yang kecil seperti itu, besar negara Indonesia. Jadi semakin banyak, sebagaimana yang dikatakan Ustaz Abdan tadi, semakin banyak wadah seperti ini semakin bagus. Jadi sudah jelas ya bahwa Rukun Najah ini hadir bukan sebagai mencari persaingan, bukan sebagai tunjukkan bahwa kita ini orang-orang pintar loh. Bukan. Kita ini cuma mau hadir menyemarakkan tempat-tempat untuk teman-teman membantu perkuliahan dan menambah wawasan lagi. Mungkin pertanyaan saya sudah jelas dari program kerja Rukun Najah itu apa dan sebagai hal. Tapi YouTube ini, khusus YouTube ini mau dibawa kemana? Kan kita perdana kan ini kembali lagi. Bukan perdana, sudah ada, tapi kita kembali lagi perkenalan. Nah, YouTube nanti ini kita mau buat apa? Rukun Najah ini mau buat apa? Silakan. Jadi tentu saja niat utamanya adalah menyebarkan nilai-nilai positif untuk kita semua ya. Jadi di dalam YouTube nanti ini kita akan mengupload atau men-share video-video yang inovatif, yang informatif, dan terlebih yang berbentuk edukasi. Seperti itu. Adapun bocoran kegiatan video-videonya itu seperti apa? Insyaallah kedepannya kita sudah teman-teman dari tim media dan kerjasama dengan teman-teman di tim kegiatan akan melaksanakan yang namanya review buku, insyaallah buku di sini. Betul. Kita insyaallah akan perkenalkan ke teman-teman yang ada di Indonesia. Wow, luar biasa sekali, dan itu sangat membantu teman-teman. Ini salah satunya ya, jadi insyaallah masih banyak. Teman-teman, jadi Rukun Najah ini hadir kembali di YouTube buat teman-teman yang tidak bisa ke sini, yaitu orang Indonesia, supaya bisa kembali melihat bahwa kita program belajarnya di Mesir ini seperti apa, dan juga memberikan informasi yang inovatif dan edukatif. Nah, tapi untuk menutup podcast ini, untuk mengakhiri, mungkin ada sepatah kata dari teman-teman sekalian ini buat motivasi atau ajakan bagaimana begitu. Silakan dari saudara Muslim dulu. Iya. Jadi kalau saya mengutip sabda Nabi SAW, alaikum bil jamaah wa iyyakum al furqah. Jadi teman-teman yang gabut belajar sendiri di rumah, ayo kita sama-sama belajar. Betul sekali. Silakan saudara Dan. Kalau saya ada satu kalimat yang sering saya sampaikan kepada kawan-kawan Rukun Najah, cukup 3 kata. Rukun Najah
Together forever. Together. Tangan dulu. Ya teman-teman sekalian, mungkin itu perkenalan Rukun Najah buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan insya Allah kami akan aktif di kelompok belajar Rukun Najah dan juga di channel YouTube ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.